Gas LPG 3 kg atau populer dengan sebutan gas melon yang kini sedang susah didapat, ternyata kandungan gasnya spesifik. Seperti apa? Dan mengapa kita masih mengimpor gas untuk LPG, padahal di sisi lain Indonesia adalah penghasil gas bumi? LPG adalah merek produk liquefied petroleum gas atau LPG Pertamina sejak tahun 1968. LPG ialah gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana C3H8 dan butana C4H10. Artinya diperlukan persentase minimum tertentu dari propana dan butana agar dapat diekstraksi untuk menjadi LPG. LPG dikenal sebagai bahan bakar alternatif memasak yang lebih bersih ketimbang minyak tanah. Ada beberapa ukuran tabung yang dijual di pasaran, ukuran 12 kg dan 5,5 kg yang mengacu harga keekonomian, serta kemasan 3 kg yang merupakan produk subsidi. Produk terakhir ini dinilai oleh warga lebih praktis, mudah dibawa dan dipindahkan. Terlepas dari penggunaan LPG subsidi 3 kg yang dari dulu banyak tidak tepat sasaran, produksi LPG di Indonesia hingga kini masih defisit. Pada 2023, produksi LPG di Indonesia hanya 1,98 juta ton atau jauh di bawah kebutuhan nasional yang sekitar 8,8 juta ton. Sisa kebutuhan itu mau tidak mau harus dipenuhi dengan impor. Berdasarkan data Kementerian SDM, angka impor LPG terus meningkat, yakni 5,57 juta ton pada 2018, 5,71 juta ton 2019, 6,4 juta ton 2020, 6,34 juta ton 2021, 6,74 juta ton 2022, dan 6,9 juta ton 2023. Sementara itu, penggunaan gas melon yang masih disubsidi di masyarakat sangat tinggi. Berdasarkan data Pertamina Patraniaga April 2024, sebanyak 22% atau setara dengan 6,2 juta orang menggunakan 4 tabung gas per bulan. Selisih sedikit 21% atau setara dengan 6 juta orang menggunakan lebih dari 5 tabung gas per bulan. Nah, produk LPG ini ternyata bukan karakter dominasi gas alam Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, karakter gas alam di Indonesia didominasi unsur metana 80 hingga 95%. Sisanya adalah etana 5 hingga 15%, serta propana dan butana kurang dari 5%. Adapun gas bumi dengan unsur utama metana hanya bisa dimanfaatkan secara langsung dengan pipa atau diolah menjadi liquefied natural gas atau LNG agar dapat ditransformasikan dari satu titik ke titik lain. Berdasarkan data Kementerian SDM, total penyaluran gas bumi di Indonesia pada 2023 sebesar 5.494 miliar British Thermal Unit per hari atau BBTUD. Dari jumlah itu, penyaluran terbesar ialah pada industri sebesar 1.515 BBTUD. Kedua, untuk ekspor LNG sebesar 1.282 BBTUD. Sementara sisanya untuk pupuk kelistrikan domestik LNG, ekspor langsung domestik LPG, jaringan gas perkotaan, dan bahan bakar gas. Melihat data tersebut, produksi LNG cukup dominan dalam pemanfaatan gas bumi Indonesia. Berhubung pasar LNG spesifik serta belum masif digunakan di dalam negeri, sebagian besar LNG yang diproduksi di Indonesia dijual ke luar negeri. Di dalam negeri, 95% pemakaian LNG domestik untuk kelistrikan PLN. Kembali lagi ke produk subsidi gas melon yang beberapa kali memunculkan polemik karena ketersediaannya. Sebenarnya adakah alternatif gas LPG? Jaringan gas perkotaan atau Jargas yang juga telah menjadi program pemerintah bisa jadi alternatif. Umumnya pemanfaatan Jargas ialah rumah tangga yang lokasinya dekat sumber atau transmisi pipa gas bumi. Apabila rumah sudah tersambung Jargas, penghuni tak perlu lagi menggunakan LPG. Seperti halnya air PDAM, warga tinggal membuka keran untuk mendapat aliran gas bumi. Namun pengembangan Jargas terbilang lambat. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana dengan polemik gas ukuran tabung 3 kg ini? Lalu bagaimana solusi terbaiknya jika pemerintah ingin memperketat subsidi agar lebih tepat sasaran?